Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rakman Rasa, NIM 2211036, kelas S1 TT10A. Di video ini, saya akan menjelaskan praktikum Alpro dengan modul 9, yaitu iterasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul iterasi atau pengulangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang satu, definisi. Dua, penjelasan dan contoh. Untuk definisi iterasi sendiri, yaitu iterasi atau pengulangan terjadi saat sebuah prosedur yang sama pada program komputer diulangi berkali-kali. Pada bahasa pemrograman Python terdapat dua perintah loop dasar, yaitu while loop dan for loop. Dengan menggunakan while loop, sekumpulan prosedur atau pernyataan akan dieksekusi selama kondisinya benar. Next. Nah, pada ini terdapat contoh diagram alir dari while loop dasar. Nah, apabila test expression bernilai benar, maka body of while akan dijalankan. Jika test expression bernilai salah atau false, maka program akan keluar dari while loop. Nah, while loop sendiri diartikan jika program akan dilanjutkan jika kondisinya benar. Kedua, di gambar di samping adalah contoh penerapan dari while loop yang disertai hasilnya. While loop membutuhkan variabel yang relevan untuk siap. Dalam contoh ini kita menunjukkan atau mendefinisikan variabel indeks i yang kita atur sama dengan 1. I sama dengan 1, while i kurang dari 6, print i plus 1 sama dengan 1. Nah, yang artinya program akan berjalan ketika kurang dari 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ketika lebih dari 6, maka program akan berhenti. Selanjutnya, pada while loop terdapat pernyataan break. Pernyataan break yaitu berfungsi untuk menghentikan loop bahkan jika kondisi while benar. Walaupun benar, maka akan berhenti ya, karena ada fungsi break. Penerapan pernyataan break dapat dilihat gambar ini. Perulangan akan berhenti ketika i sama dengan 3. Nah, maka sama seperti tadi kan, while i kurang dari 6 kan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika ada fungsi break di i sama dengan 3, maka berhenti di 3, 1, 2, 3. Selanjutnya ada fungsi continue. Berfungsi untuk menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi yang berikutnya. Berbeda dengan fungsi break tadi, kalau break kan menghentikan, benar-benar berhenti. Kalau continue itu bahasa kasarnya adalah meng-skip atau berhenti di angka 3 lalu melanjutkan di angka 4, 5, 6 gitu. Lalu fungsi else. Nah, penggunaan pernyataan perintah ini else pada while loop dengan kita dapat menjalankan suatu blok kode. Kali ini kita kondisi tidak lagi benar. Nah, gambar di samping contoh penggunaan else jika mencetak kondisinya salah. Ini kan ini sudah kurang dari 6. Jadi jika udah berhenti di 5, maka udah mencapai 5, maka 6, 7, 8 itu tidak termasuk. Itu maka akan menghasilkan sudah tidak kurang dari 6. Nah, jenis iterasi yang kedua adalah for loop atau iterasi perulangan untuk mengulangi deret, list, tuple, dictionary, atau for digunakan string. Dengan for loop kita dapat mengeksekusi suatu set pernyataan item dalam list, tuple, string, dan lain-lain. For loop ditentukan oleh sebuah item. Apabila sebelum mencapai batas item, maka jalankan program by body of for. Apabila batas item sudah terpenuhi, maka keluar dari for loop. Gambar di samping merupakan contoh penggunaan for loop untuk mencetak setiap nama buah dalam list.
kita cetak apel, pisang, mangga, maka akan mencetak ulang yaitu apel, pisang, mangga. Nah, gambar di samping untuk mencetak huruf-huruf dalam kata apel. Kata-kata apa kan A, E, dan L. For loop dapat pula tidak memerlukan variabel indeks yang diatur sebelumnya. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah dikarenakan string berisi deret karakter. Lalu contoh selanjutnya pernyataan break. Nah, pernyataan break sama yang tadi break di while loop dan sama dengan break di for loop. Nah, misalnya buah kita cetak ya, apel, durian, pisang, jambu, mangga. Nah, maka kita beri program jika print x, jika x sama dengan pisang maka akan diberhentikan. Nah, maka hasilnya yaitu apel, durian, pisang, jambu, mangga udah diberhentikan oleh fungsi break. Lalu continue sama dengan sebelumnya, yaitu melanjutkan atau menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Contohnya kita cetak apel, durian, pisang, jambu, dan mangga. Kita beri continue di jika x sama dengan pisang, maka hasilnya yaitu apel, durian ini berhenti dan melanjutkan di jambu, mangga. Pada for loop terdapat pula fungsi range yang digunakan untuk mengulang baris program beberapa kali. Fungsi range mengembalikan urutan angka mulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka yang ditentukan. Misal for x in range berarti antara range 5, maka secara default angka pertama yaitu 0 dan range-nya 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, maka berhenti di angka 4 gitu. Lalu perhatikan bahwa range 5 bukanlah nilai 0 hingga 5, tetapi nilai 0 fungsi range default hingga ke 4 ke 0 sebagai nilai awal. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,5 yang berarti nilai dari 2 hingga 5 tetapi tidak termasuk 5. Contohnya ini, for each range 2,5 artinya 2 sampai 5 tetapi 5 tidak dimasukkan atau tidak termasuk range 5. Lalu pada for loop juga terdapat perintah else, sama ya yang tadi di while loop, digunakan untuk melanjutkan blok kode yang dieksekusi ketika loop selesai. Contoh, penggunaan perintah else ditunjukkan pada gambar di samping. Program akan mencetak semua angka dari 0 hingga 5, kemudian dicetak pesan satu loop telah berakhir. Misal for x in range, print xl, print selesai. Maka ketika range-nya sudah 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, kita masukkan fungsi else, maka program print selesai maka akan selesai. Lalu dengan contoh terakhir, maka selanjutnya adalah nested loop. Istilah nested digunakan karena terdapat loop yang bersarang pada loop atau adanya loop di dalam loop. Di loop ada loop di dalam loop. Inner loop akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari outer loop. Contoh nested loop pada gambar di samping. Kita cetak buah yaitu apel, pisang, jambu, dan mangga. Nah, sifatnya merah, matang, manis. Kita beri program for x in buah, for y in sifat. Maka print x, y. Maka kita gabungkan, tapi kita ulangi di buahnya. Bisa apel merah, apel matang, apel manis, durian merah, durian matang, durian manis, dan seterusnya. Berikut penjelasan dari modul 9 iterasi. Lanjutkan yang tadi. Di sini saya akan membuat program dengan modul iterasi dengan pemrograman Python. Di sini saya akan membuat program kasir di toko-toko lah. Alasan saya membuat program ini, saya ingin program kasir tidak lagi menghitung secara manual dan akan lebih efisien dengan cara dengan menggunakan program simple ini atau yang bisa menghemat waktu lah.
Dan saya sering melihat kasir-kasir secara langsung menghitung harga dengan cara manual atau ditulis. Oke, kita mulai dari itu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di program ini. Yang pertama adalah dev tampilkan menu. Nah, di sini saya mencetak option 1, 2, 3 untuk menampilkan layar pada ini, yaitu toko Warmindo, lihat menu, pesan menu, dan selesai. Lalu lihat menu. Nah, di sini saya mencetak untuk daftar menu yang akan dipilih oleh pelanggan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dev pesan menu total harga, pesanan selesai jika sama dengan false, while not pesanan selesai, lihat menu. Nah, jadi pilihan input, pilih nomor menu yang ingin dipesan. Jadi pelanggan memasukkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang ingin dipesan. Nah, jika pilihannya kurang dari 1 atau lebih dari 5 kan tidak ada, tidak lebih, maka menu yang Anda pilih tidak valid, atau continue atau berfungsi untuk menghentikan dan melanjutkan iterasi berikutnya. Nah, selanjutnya jika bernilai benar, maka pelanggan memasukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Jumlahnya bebas ya. Nanti akan dikalikan dengan harganya. Misal harga mie ayam 15.000, pesannya adalah 2, maka total harganya 30.000. Nah, dikalikan. Nah, fungsi while ini kan jika bernilai benar ya akan dieksekusi. Nah, pesan lagi sama dengan input, apakah Anda ingin memesan menu lain, ya atau tidak. Nah, jika pelanggan tidak atau false, maka pesanan selesai atau sama dengan true. Nah, jika iya, maka akan diulang atau terjadi perulangan dan kembali ke pilih menu nih, while true, atau pengulangan akan kembali ke tampilan menu. Nah, jika pilihan 1 lihat menu, jika pilihan 2 total harga sama dengan pesan menu total harga. Nah, jika pilihan 3 kan pilihan 3 ini selesai ya, pilihan 3 selesai, maka akan selesai. Jika akan terjadi break, yaitu break berfungsi untuk menghentikan iterasi. Nah, else juga ketika program sudah berhenti, maka akan mencetak menu yang ada tidak valid karena karena optionnya tidak valid lah. 1, 2, 3 ini kalau mengecek 4, maka option tidak valid. Nah, mungkin kita bisa contoh ya, kita misal 2, kita pilih pesan menu, lalu kita jalankan. Nah, ini terdapat option mie ayam, mie goreng, bakso, nasi goreng, soto ayam. Kita pilih mie ayam saja. Nah, masukkan jumlah pesan yang saya sudah katakan. Jika programnya benar atau jika masukkan optionnya benar, maka akan dijalankan. Lalu kita 2. Pada bagian ini, apakah Anda ingin memesan menu lain? Jika iya, nah, maka akan diulangi ke bagian daftar menu. Nah, ini merupakan iterasi ya. Nah, iterasi karena memiliki fungsi while true. Jika iya, maka akan diulang ke tampilan menu atau pilih menu. Pilih menu yang ingin dipesan,
masukkan jumlah yang dipesan. Tidak, misal kita pilih tidak. Jika misalnya tidak, maka program akan selesai. Jadi ya program akan selesai apabila tidak memesan lagi, pesanan selesai sama dengan true. Maka fungsi break ini berfungsi untuk menghentikan iterasi, dan fungsi else berfungsi untuk ketika fungsi sudah berhenti maka akan di print menu yang tidak valid. Atau di sini saya akan melanjutkan pembahasan melalui flowchart ya. Yang pertama adalah mulai. Yang selanjutnya terdapat tampilan menu. Yang pertama adalah 1 lihat menu, yang kedua pesan menu, yang ketiga selesai. Di sini berbentuk belah ketupat berfungsi untuk pemilihan proses ya dengan kondisi yang ada. Misal kita pilih 1, pelanggan akan memilih pilih 1, maka pelanggan akan dibawakan ke daftar menu. Setelah itu pelanggan akan dikembalikan ke tampilan menu. Jika pilih 2, maka pelanggan akan melihat daftar menu seperti tadi program saya, yaitu mie ayam dan sebagainya. Lalu di daftar menu pelanggan disuruh menginputkan menu yang mau dipesan. Misal mie ayam 1 nasi goreng gitu. Jika bernilai salah, maka program akan dikembalikan ke daftar menu. Jika bernilai benar, maka program akan melanjutkan pesanan. Jika bernilai benar, maka pelanggan akan menginputkan jumlah pesanan yang mau dipesan. Lalu jika setelah menginputkan jumlah pesanan, selanjutnya komputer akan menghitung harga kali jumlah pesan. Ya, kenapa berbentuk persegi panjang? Karena yang berbentuk persegi panjang berfungsi untuk melakukan proses dalam komputer atau program. Lalu setelah menginputkan jumlah pesanan, terdapat option lagi. Jika pelanggan mau pesan menu lagi atau pesan menu lain, jika iya, maka akan kembali ke daftar menu. Jika tidak, maka akan selesai. Baik, penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau yang tidak jelas, saya memohon maaf. Terima kasih. Sesungguhnya orang yang paling hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.